prinsip. Makanya seperti kemarin itu debat. Tidak mau tertutup. Si Ganjar sama si Anies terbuka. Kalau dibuka itu kan ketahuan rahasia negara. Makanya dibilangnya, Profesor Anies, Anda ini seorang negarawan apa enggak? Emang tolol dia itu. Ini yang mau jadi presiden. Aduh. Sama aja membawa negara ini ke jurang. Itulah aku bilang sama kalian. Anggaran nggak boleh dibuka. Saatnya suruh dibuka nggak dibuka, saatnya nggak boleh dibuka malah disuruh dibuka. Itulah gobloknya itu loh. Ada lagi si Mahfud MD. Aduh, saya mantan pertahanan, anggaran itu memang harus dibuka. Kapan dia sekolah militer? Itu, jadi jangan diungkit itu kaset lama. Udahlah, kasihan Prabowo itu menderita selama 25 tahun menahan itu. Kemarin aja ya, waktu debat presiden ini, si Anies sama si Ganjar ini menyerang pribadi orang. Menyerang juga membuka boroknya negara ini. Seolah dia hebat. Waduh, ini bukan negarawan ini. Saya beritahu, bukan negarawan. Udah. Jadi masalah itu cukuplah Pak Teddy. Saya nggak mau diungkit-ungkit lagi tuh. Nanti kalau saya buktikan lebih berabe. Sekarang Anda tanya, kenapa dia cerai sama istrinya? Anda tahu nggak? Apa pertanyaannya? Ini Pak Dokter, man. Ya, tolong tampak muka Pak, Dokter Jenderal itu. Ngawur ente. Akur. Pak Dokter, man. Siapa? Jenderal siapa? Halo, Iya. Halo. saya sudah bintang 4. Siapa bintang 4? Itu orang nggak jelas sudah. Ya nih, Permesta langsung. Oh, shalom Pak Tobing. Ya, selamat Ya, Pak Teddy, apa kabar? Ya, baik Pak. Pak, saya ini ya tidak ada kepentingan cerita politik. Saya cuma bicara narasi aja menyangkut Prabowo. Mungkin Pak Tobing lebih tahu ya, pelanggaran berat dari pada Pak Prabowo. Dan ini Pak, saya supaya jelas, saya ini seperti menonton film. Dari awal saya langsung ke tamatnya ya, saya nggak mau cerita jalan ceritanya ya. Yang penting saya tahu Pak Tobing lebih banyak tahu. Tapi saya tidak ada kepentingan politik. Ya, dalam hal ini membenci Prabowo dan lain sebagainya. Ini cuma narasi aja, mau menyampaikan kepada Pak Tobing bagaimana militer itu kalau sudah dirasuki politik, maka cita-cita harapan Pak Tobing seperti penjelasan tadi akan tergeser, ya, akan luntur. Sebenarnya penjelasan Pak Tobing tadi memang benar-benar sangat luar biasa bicara politik, hukum dan lain sebagainya. Cuma persoalannya militer ini kalau sudah masuk ke ranah politik, maka ide dan cita-cita akan berubah. Nah, dia tidak akan benar-benar berintegritas kepada pengajaran-pengajaran itu. Ya, saya masuk dalam kasus seperti Pak Tobing lebih tahu, ada istilah dulu Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai mungkin Agung Gumelar, maka dipecatlah Prabowo, CS Wiranto. Kemudian Pak Tobing tahu siapa itu tim Mawar yang dibentuk tahun 1997, dia menculik orang. Ya, ini saya nggak ada itu ya, masih kita bicara ini ya. Kemudian kita tahu siapa itu Prabowo, siapa itu Kiflan Sen. Saya mengerti Pak Tobing lebih banyak tahu. Saya mau masuk ke ranah cerita seperti ini ya. Apakah benar mereka lakukan? Dan setelah mereka lakukan itu dan mereka bertobat sekarang, bahwa mereka melakukan itu benar-benar melakukan dan mengaku itu dan mereka bertobat sekarang dan ingin merubah. Kalau itu yang dikatakan Prabowo,
pasti orang akan senang karena dia mengaku dosa gitu. Tetapi kalau dia mau menyembunyikan hal-hal itu, ya pasti kebenaran Pak, kebohongan lari secepat kilat, pasti kebenaran akan mendahuluinya. Atau keadilan akan mencari jalannya sendiri. Begitu kan ada filosofinya seperti itu. Nah, saya mau bertanya Cukup, Pak kepada Teddy. Pak Saya Tobing sudah tahu dalam hal kemana ini, arah. tapi saya tidak ada kepentingan politik ya. Saya Pak sudah Tobing tahu arah cuman- pertanyaan, Mbak. Sudah tahu Iya. saya arah pertanyaannya. Nah, oke lah. Sekarang saya tanya Amanda. Kenapa nggak bisa dibuktikan dia yang melakukan itu? Dia hanya loyal kepada anak buahnya. Sekarang ya begini ya, anak buah kita itu kalau sudah cinta sekali sama bosnya, dia mau mati. Dia bisa mengambil inisiatif sendiri. Itu kan anak buahnya yang mengambil inisiatif, tim Mawar itu. Ya, mengambil inisiatif sendiri. Apakah ada perintah dari dia? Oh, tidak. Bahkan dia setelah diculik pun dikembalikannya, dikawalnya. Tapi ada yang ketembak. Sekarang pertanyaannya, ya, apakah dia yang menembak itu? Bapak harus tahu situasi. Kalau saya mempelajari situasi itu, sniper yang menembak apa? Menembak mahasiswa itu. Mungkin aja dari pihak luar, karena waktu itu pokoknya dunia itu ingin menjatuhkan Pak Harto. Caranya gimana? Nanti ada film ya. Film bagaimana menembak seorang presiden. Jangan yang ada terjadi di Indonesia, yang di Amerika itu udah pasti si Oswald yang menembak Kennedy. Hah? Dia hanya jadi kambing hitam. Jadi kena loyalitas anak buah. Karena ini memang Kopassus ini khusus dia. Kesetiaan mereka kepada bosnya, komandannya, ya. Mereka sering berjuang bersama-sama, terikat kepada ikatan batin. Ketika presiden diobok-obok, ya, karena dia mantu presiden waktu itu, ya anak buahnya bisa berbuat melampaui karena situasi waktu itu udah rusuh, ya kan. Tapi kan tim Mawar itu dihukum bukan tidak dihukum, dan dia bertanggung jawab. Ingat ini ya, seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Nah itu dia bertanggung jawab kok. Dia tidak mengeluh. Dihukum ya Pak. Iyalah, kalau kami di tentara, ya, di hatiku anak buahku. Itu. Pak Tobing, satu, kenapa tim Mawar ini menjadi tokoh-tokoh nasional, melainkan menjadi tokoh nasional di bawah asuhan Pak Prabowo? Iya, kalau sudah lihat, kenapa mereka dapat posisi di ini, cuma tanya ya Pak. Iya. Di mana dia dapat posisi? Iya Pak, coba lihat. Saya sebab itu saya mau ke tamatnya, nggak mau cerita itunya. Kalau kita track itu ketemu, cuman saya nggak mau jelaskan di mana gitu. Tokoh-tokoh tim Mawar itu menjadi staf ahlinya dari Prabowo. Nah, oleh sebab itu saya tadi bilang saya nggak mau cerita dari itu ya, saya cerita ke tamatnya aja gitu. Itu ada Pak. Gitu. Oke. Tapi saya tidak itu ya Pak, saya tidak cuma mau narasinya aja, nggak ada kepentingan marah kepada Prabowo. Itu bagian daripada esensi ya. Kayak saya tahu lah, tapi itu sebenarnya udah usang, nggak perlu lagi diungkit-ungkit. Itu kaset yang berputar-putar. Iya. Saya beritahu Pak Teddy ya, itu kaset yang berputar-putar. Kenapa sekarang begini? Ini kan HAM ini sejak Clinton jadi presiden kan. Saya beritahu ya, waktu Clinton jadi presiden, dia bilang apa di dalam puisinya? Saya menginginkan pemerintahan, ya, pemerintahan dia sama wakilnya itu menginginkan apa? Pemerintahan saya saya menginginkan apa? Demokrasi, ya, HAM, kemudian lingkungan hidup untuk negara dan cucunya. Dia terinspirasi karena
siapa yang bilang apa? Aduh, saya lupa lagi presidennya itu. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Nah, oke. Apa kata-katanya? Hendaknya Amerika ini menjadi gudang-gudang demokrasi. Ya. Gudang-gudang demokrasi. Karena kita lemah, kekuatan kita lemah, dihabisin kita. Dia menggunakan kekuatan militer. Lihat, negara yang tidak demokrasi habis semua. Filipina demokrasi, dipaksa demokrasi. Pakistan, ya, semua negara yang bisa dikuasai dia bikin demokrasi. Tetapi kenapa Cina tidak bisa? Korea Utara tidak bisa? Karena dibilang sama Deng Xiaoping, bawa itu yang demo-demo itu ke Amerika sana, kasih makan di sana katanya. Kalau di sini demokrasi, Cina tidak akan ada hari esok. Kenapa diam Clinton? Dia waktu berangkat ke Universitas Beijing, udahlah kalian jangan mikirkan HAM itu. Tahu nggak? HAM itu siapa? Mahasiswa-mahasiswa itu siapa? Itu kan mantan-mantan anak PKI semua. Kenapa nggak dia dicek? Lihat, kan PRD. Bacalah. Baca. Kalian ini menjelek-jelekan aja. Saya tidak suka karena tidak bisa membuktikan. Tapi dia mau bertanggung jawab. Nah, udahlah, ini tanggung jawab saya. Kalau anak buah salah, ya, dengar dulu Pak Teddy. Kalau anak buah salah, saya yang salah. Loh iya, itu di militer. Kalau anak buah salah, yang salah adalah komandannya. Itu prinsip dipegang. Dia ini, Prabowo ini saya lihat pegang prinsip. Makanya seperti kemarin itu debat. Tidak mau tertutup. Si Ganjar sama si Anies terbuka. Kalau dibuka itu kan ketahuan rahasia negara. Makanya dibilangnya, Profesor Anies, Anda ini seorang negarawan apa enggak? Emang tolol dia itu. Ini yang mau jadi presiden. Aduh. Sama aja membawa negara ini ke jurang. Itulah aku bilang sama kalian. Anggaran nggak boleh dibuka. Saatnya suruh dibuka nggak dibuka, saatnya nggak boleh dibuka malah disuruh dibuka. Itulah gobloknya itu loh. Ada lagi si Mahfud MD. Aduh, saya mantan pertahanan, anggaran itu memang harus dibuka. Kapan dia sekolah militer? Kapan? Tanya sama, kalau perlu tanya sama Hendro Priyono itu loh, yang jago intelijen. Tanya sama Pak Hendro Priyono. Mau dia buka itu? Kenapa nggak ditanya itu? Kok ditanya sipil-sipil itu? Ini memang sudah di-framing. Alah, untung saja saya tidak menjadi satu tim pun saya sama ketiga calon ini. Saya ini imparsial loh ya. Tapi saya nyatakan apa yang benar, apa yang salah. Koreksi saya kalau salah. Mari kita adu ilmu. Mari adu pengalaman. Itu, jadi jangan diungkit itu kaset lama. Udahlah, kasihan Prabowo itu menderita selama 25 tahun menahan itu. Kemarin aja ya, waktu debat presiden ini, si Anies sama si Ganjar ini menyerang pribadi orang. Menyerang juga membuka boroknya negara ini. Seolah dia hebat. Waduh, ini bukan negarawan ini. Saya beritahu, bukan negarawan. Udah tuh dia pamer-pamer juga. Saya ini anak polisi. Aduh. Saya ini anak tentara saya udah jadi tentara di perut ibu saya. Makan uang loponya tentara. Udahlah, nggak usah komentar pakai saya. Kalau orang sudah bicara saya, itu udah menunjukkan egois. Tahu nggak? Jadi masalah itu cukuplah Pak Teddy. Saya nggak mau diungkit-ungkit lagi tuh. Nanti kalau saya buktikan lebih berabe. Sekarang Anda tanya, kenapa dia cerai sama istrinya? Anda tahu nggak? Sebelum keributan, dia yang meminta sama Pak Harto supaya mengundurkan diri. Makanya dia dianggap pengkhianat. Kenapa Habibie dianggap pengkhianat? Karena Habibie menyuruh-nyuruh siapa ini? Kemungkinan ya, menyuruh
Prabowo supaya ngomong. Kenapa nggak dia sendiri yang ngomong? Kan begitu. Udahlah, itu masa lalu lah. Udah forget and forgive. Itu kalau saya. Lihat Nelson Mandela itu. Nggak usah diungkit-ungkit. Forgive and forgotten. Kalau mau negara ini maju ya, kalau mau negara ini begini terus, ya silakan. Apalagi yang mau tanya Pak Teddy rupanya nggak ikut Zoom yang kemarin. Udah, Pak Paul, siapa moderatornya nih?